Ya, selamat siang Sobat Investor Henan Putirai Sekuritas. Perkenalkan, saya Hendry dari tim Investment Advisor. Pada hari ini, topik Today Speak hari ini kita akan membahas mengenai sektor retail ya. Kami membahas sektor retail bersama Ibu dari Prisia Gracia ya, dari tim riset HP Sekuritas. Oke. Mungkin di sesi jam istirahat ini mungkin ngebahas sedikit sesi satu nih. Sesi market sesi satu kan agak sedikit menguat ya. Kira-kira Boleh. Market atau saham-saham penggeraknya apa sih? Kira-kira yang bisa menggerakkan market kita nih di sesi satu. Oke. Nah, sahabat investor, jadi sesi satu tadi itu memang sempat dibuka melemah karena sempat turun dulu tuh. Nah, tapi pada akhir perdagangan sesi satu tadi, ternyata IHSG itu berhasil ditutup menguat. IHSG tadi naik 0,26%, sekarang ada di angka 7131,0. Jadi lumayan ini ya, padahal dari kemarin kan IHSG sempat merah terus tuh ya. Iya, betul. IHSG banyak terkoreksi kemarin ya. Saham-saham yang menjadi penopang indeks tadi ada BBRI, BBCA, BMRI, dan juga Telkom. Jadi lebih ke saham-saham blue chip ya emang. Oke, jadi kebanyakan ditopang saham blue chip ya. Saham blue chip, benar. Ya, mungkin kemarin penurunannya udah cukup dalam, 2 hari terakhir mulai ditopang oleh saham-saham blue chip ya. Oke, sekarang kita kan temanya kita ngebahas sektor retail nih. Ya, benar. Bu Prisil nih. Kan mungkin investor sobat-sobat investor nih udah menjelang akhir tahun, udah berapa bulan lagi menjelang akhir tahun mulai mengamati nih saham-saham retail nih ya. Kira-kira gimana sih prospek saham-saham retail di semester kedua tahun ini nih? Terutama di kuartal 4 nih. Di kuartal 4, oke. Iya. Nah, Sobat HP Sekuritas, jadi sebenarnya saham-saham sektor retail ini memang sudah mulai menarik untuk dilihat, apalagi menjelang kuartal 4 ya, di mana nantinya akan ada hari libur Natal dan juga Tahun Baru. Nah, jadi selain itu menjadi sentimen positif untuk sektor retail, tapi ini juga bisa mendorong volume penjualan dari sektor retail itu. Jadi memang biasa kalau akhir tahun itu buat sektor retail kuartal 4 itu menjadi the highest performing quarter gitu. Jadi kayak memang performa sektor retail itu biasanya cenderung untuk membaik di kuartal 4 itu. Nah, ditambah lagi sekarang itu udah semakin banyak kan negara-negara yang buka bordernya. Kayak terakhir itu ada Jepang ya. Di Jepang itu baru membuka border dan membolehkan turis individual untuk datang ke Jepang. Nah, ini menjadi sentimen positif juga di mana orang-orang itu akan memakai kesempatan ini untuk berlibur. Jadi orang kalau misalnya mau pergi apalagi ke negara-negara yang ada winter gitu ya, musim dingin, orang-orang pasti akan cenderung untuk kayak siapin coat, siapin jaket atau baju-baju musim dingin juga gitu. Oh, jadi kelihatan kan juga mungkin dari kuartal 4 tahun ini berbeda dengan kuartal 4 tahun lalu ya. Ya, benar banget. Mungkin Soalnya kalau dari sisi PPKM-nya kan dulu mungkin lebih ketat ya. iya, Karena benar. dari efek virus corona. Mungkin kalau sekarang kan kuartal 4-nya mungkin mall udah banyak kapasitasnya udah juga mulai penuh. Iya, udah semakin banyak juga orang-orang yang berlibur jalan-jalan kan ya. Jadi view-nya buat kuartal 4 ini berarti lebih baik dibandingkan kuartal 4 2021 Iya, ya. benar. Oke. Nah, ada lagi kan isu dari kenaikan BBM nih yang belum lama dinaikkan nih dari BBM solar maupun pertalite oleh pemerintah. Nah, otomatis kenaikan BBM ini kan akan menurunkan daya beli masyarakat nih. Nah, kira-kira kalau view-nya dari Prisil gimana nih dampak kenaikan BBM ini terhadap sektor retail nih? Oke, jadi kalau dari kenaikan harga BBM sendiri, memang ini pasti tentunya akan mempengaruhi hampir semua sektor tanpa terkecuali ya. Cuman dan memang inflasi itu merupakan salah satu isu yang sering dikaitkan dengan sektor retail karena seperti yang tadi Andri mungkin disebut ya, itu bisa melemahkan daya beli konsumen. Betul. Nah, tapi untuk melihat prospek emiten-emiten di sektor retail ini, kita bisa mulai dulu nih lihat target konsumennya dari emiten retail itu tuh target konsumennya apa? Apakah segmen menengah ke atas, apakah segmen menengah ke bawah? Karena kalau misalnya target konsumennya itu segmen menengah ke atas, pasti mereka itu cenderung untuk tetap berbelanja dan tetap spending walaupun ada kenaikan harga atau average selling price. Sedangkan kalau misalnya untuk masyarakat yang berada di segmen menengah ke bawah, mereka tuh pasti cenderung untuk menjadi lebih price sensitive, di mana mereka akan lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dulu sebelum membeli kebutuhan sekunder, di mana itu yang kayak
mulai dari baju-baju atau mungkin gadget atau mungkin kayak jaket-jaket gitu ya mungkin. Jadi kemungkinan memang berdampak ya terhadap mungkin kelas masyarakat yang menengah ke bawah ya. Ya, betul. Sangat berdampak ya. Cuman mungkin untuk menengah ke atas dia masih Nggak terlalu signifikan mungkin. Masih tidak terlalu signifikan ya untuk spendingnya mungkin dia masih banyak. Tetap Apalagi banyak. mungkin setelah banyak corona ini kan kebanyakan orang mungkin banyak nahan-nahan belanja nih. Mungkin setelah pengetatan dari mall udah mulai longgar, mungkin masyarakat udah mulai mungkin kalau boleh kasih contoh dikit gitu ya. Nih, misalkan kalau misalnya orang mau beli coat gitu. Harganya tadi awalnya mungkin 1,2 atau 1,3 gitu. Tapi kalau misalnya dinaikin gitu, nih jaket Zara misalkan gitu. Mereka naikin harga jaketnya ke 1,4 atau 1,5, naik 100-200 ribu. Nggak begitu masalah kan ya, orang pasti tetap ngitung oke lah beli aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan orang mau beli kayak semacam kaos-kaos yang harganya 40-50 ribu, tapi kalau dinaikkan jadi kayak 70-80 ribu, pasti orang mikir-mikir gitu kan, kok bajunya naiknya banyak banget, padahal sebenarnya cuma 20-30 ribu naiknya gitu. Oke, jadi dari kesimpulannya sih sektor yang kelas menengah ke bawah itu sangat akan terdampak, tapi untuk menengah ke atas akan tidak terlalu terdampak ya. Oke, nah buat sobat-sobat HP Sekuritas nih, buat sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan sebelumnya, bagi sobat-sobat yang belum punya rekening investasi, boleh nanti dibantu klik aja link tree yang ada di profile IG kita. Nanti langsung aja registrasi online untuk pembukaan rekening efeknya. Nah, jangan lupa nanti bisa masukin kode sales saya, Hendry Winata, untuk dapat langsung update market dan rekomendasi dari saya. Nah, setelah teman-teman ini udah bergabung dengan Henan Putri Sekuritas Family, nanti setiap harinya sobat investor akan mendapatkan selain tadi update rekomendasi, juga akan mendapatkan kita sering mengadakan giveaway ya. Giveaway berupa saham untuk dapat hadiah untuk teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa follow, subscribe akun IG dan YouTube kita. Oke, nah untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin teman-teman untuk seputar sektor retail ya, yang akan dibahas oleh Priscil, teman-teman bisa chat di kolom komentar, nanti kita pin untuk kita tanyakan lagi. Nah, sementara itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya, boleh. Oke, kalau tadi kan dari dampak kenaikan BBM terhadap daya beli masyarakat ya. Nah, kalau dari view-nya Priscilla sendiri ini sebagai yang cover sektor retail, kira-kira ada stock pick nggak nih? Karena kan retail di market kita mungkin ada dari MAPI atau stock pick ya. Iya, mungkin ada stock picknya nih. Oke, baik. Jadi Sobat HP Sekuritas, kalau dari kami sendiri, stock pick kami itu ada di MAPI atau Mitra Adi Perkasa Tbk. Karena apa yang membuat MAPI ini menarik adalah MAPI ini target konsumennya tuh segmen menengah ke atas, seperti yang tadi kita udah bahas juga ya. Jadi tidak terlalu terdampak itu dia. Nah, terus selain itu MAPI ini juga brand portofolionya tuh cukup terdiversifikasi. Jadi nggak cuma fashion doang, tapi dia punya F&B kan, mulai dari Starbucks, ada Burger King juga. Nah, selain itu juga dia itu tuh, jadi karena brand portofolio itu terdiversifikasi, jadi dia nggak pendapatannya tergantung dari satu segmen doang gitu kan. Jadi kalau misalnya mungkin orang lagi nahan-nahan beli baju, tapi kan akan tetap makan gitu, akan tetap mungkin beli kopi gitu kan ya, kayak gitu. Dan kalau tadi sempat concernnya sektor retail itu adalah mengenai inflasi, ternyata kinerja MAPI ini udah cukup terbukti loh gitu. Jadi dulu pada tahun 2013 itu kan inflasi Indonesia sempat mencapai angka 8%. Nah, tapi revenue MAPI saat itu masih bisa naik 30,3% year on year. Berarti kan lumayan banget ya, walaupun inflasi 8%, tapi masih bisa bertumbuh gitu revenue-nya. Nah, kalau itu kan dari sektor mungkin retail untuk menengah ke atas ya. Nah, kita bahas retail yang kira-kira lebih ke untuk kalangan menengah ke bawah nih. Contohnya misalnya LPPF atau RALS. Ramayana ya. Ramayana ya, gimana nih untuk view kedua ini? Oke,
Jadi sebenarnya kalau LPPF mungkin belum terlalu digolongkan menengah ke bawah ya, mungkin lebih menengah, menengah ke atas Oh, masih juga, menengah ke atas masih juga iya ya. masih Oke, oke oke. gitu. Dan sebelumnya sebenarnya mungkin mau tambahin dulu kalau misalnya sebenarnya setiap emiten itu pasti punya keunggulannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya tadi MAPI mungkin lebih bisnis modal tuh dia membawa masuk brand-brand internasional. Tapi kalau dari LPPF itu mereka lebih banyak menggunakan brandnya sendiri. Jadi kalau dari segi margin tentu lebih besar gitu profit marginnya. Oh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya punya plus minusnya masing-masing gitu. Kayak net profit MAPI aja di semester 1 kemarin naik 280% menjadi sekitar 1 triliun rupiah. Dengan net profit marginnya ada di angka 8,4%. Sedangkan kalau LPPF atau Matahari itu net profitnya naik mungkin hanya sekitar 72,5%. Cukup lumayan itu kan jauh bedanya. Cuman dia punya profit margin itu ada di angka 24,4%. Jadi sebenarnya kalau dilihat dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama grow. Cuman pasti dengan bisnis model yang berbeda, profit marginnya juga akan berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama menarik gitu. Sama-sama menarik ya. Berarti untuk LPTF dan Ramayana ini sama-sama menarik teman-teman. Cuman mungkin kalau dari emiten yang tidak terlalu terdampak dari kenaikan BBM ini mungkin udah di MAPI ya, yang tidak terlalu terdampak ya. Oke, kalau kita lihat nih, kita mulai dari sisi valuasi nih. Valuasi apa sih saham emiten mana nih dari ketiga emiten ini yang valuasinya masih termasuk murah? Oke. Kalau dari sisi valuasi ini gimana? Oke deh. Mungkin sebelum masuk ke valuasi mau tambahin sedikit ya. Kalau tadi itu kan yang menengah ke atas itu ada LPPF dan MAPI. Nah kalau RALS ini sebenarnya kalau dari kami sih view-nya lebih wait and see dulu sih. Karena RALS ini sebenarnya target konsumennya itu lebih ke menengah ke bawah. Jadi beda dengan yang kedua tadi gitu. Jadi volume penjualan RALS ini menurut kami berpotensi untuk tertekan di tengah adanya isu-isu inflasi ini. Gitu. Walaupun sampai sekarang sebenarnya RALS juga tetap gencar melakukan ekspansi gitu sih. Nah, kalau dari segi valuasi ya tadi ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari EV/EBITDA ketiga emiten ini sebenarnya sama-sama masih terbilang murah. Karena EV/EBITDA-nya MAPI, LPPF dan RALS itu masing-masing ada di 5,3 kali, 4,8 kali dan juga 2,6 kali. Itu MAPI, LPPF dan RALS. Nah, ini lebih rendah dari mediannya EV/EBITDA sektor indeks cyclicals yang diperdagangkan pada 11,97 kali gitu. Oke, coba kita lihat ya, sobat investor, kita juga lihat nih. Kalau dari valuasinya kan tadi dari Priscil udah info ya. Kita coba lihat dari sisi teknikalnya ya untuk MAPI. Oke, untuk MAPI sebenarnya untuk hari ini dia masih berada di atas tren EMA 10-nya ya, masih berada di atas 1100 ya. Cuman waspadai MAPI kalau tembus atau jebol ke bawah harga 1100 karena dia akan berpotensi menuju support di bawahnya. Dia ada dua support 1060 dan 1010. Nah, ini untuk MAPI. Jadi teman-teman sebenarnya kalau untuk MAPI mungkin bisa buy on weakness aja, nanti tunggu di sekitar 1060 sampai 1010. Nah, itu untuk view-nya MAPI. Nah, untuk LPPF, sebenarnya kalau dari chart ini kelihatannya lebih uptrend ya. Udah mulai menarik ya? Udah mulai menarik, betul. Apalagi kalau dia berhasil break di 4000. Kalau dia berhasil break di 4000, menarik, dia menuju target pas 150 untuk LPPF. Nah, mungkin kalau tadi RALS ini kalau nggak salah dia ada rencana buyback ya, kalau tidak salah ya? Ada. Nah, jadi emang RALS itu kemarin kan udah sempat buyback dulu tuh sampai bulan Juni 2022. Tapi mereka rencananya akan ada buyback lagi sebanyak 300 maksimal ya, sebanyak-banyaknya 360 juta lembar saham atau sebesar 5%. Nah, untuk buyback ini RALS ini mengalokasikan dana sebesar 200 miliar rupiah. Jadi lumayan banget ya, udah buyback, akan buyback lagi. Oke. Nah, tapi kalau dari kita lihat dari chartnya untuk RALS mungkin masih downtrend ya. Memang dia udah menyentuh di supportnya sekitar 570, cuman masih spekulatif sekali buat buy ya.
Kalau saya lihat, dan mungkin tadi yang bisa dihindari dulu Lebih karena wait and see dulu ya. Karena secara fundamental juga lebih resiko karena terdampak dari dampak inflasi. Oke, ada pertanyaan nih udah dipin ya, dari @Stanislaus_Harry. Mungkin ini lebih ke UNTR ya. UNTR apakah layak buy on weakness untuk nungguin dividen? Nah, sebenarnya untuk UNTR ini untuk hari ini sempat saya rekomendasikan untuk buy on weakness. Buy on weakness untuk UNTR ini di range 32875 sampai 33375. Jadi itu range buy saya tadi pagi untuk menyentuh target di previous hari sebelumnya di 35925. Jadi kalau dari pertanyaan Pak Stanislaus Harry untuk UNTR ini masih bisa lakukan buy on weakness, apalagi dia akan kumulate dividen sekitar 818 perak itu di 4 Oktober. Jadi masih bisa buy. Oke, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terkait yang bahasan kita hari ini ya, sektor retail. Iya. Nah, sektor retail nanti teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin yang ada teman-teman udah mulai akumulasi saham-saham retail nih, udah apa sih ya saham retail yang bisa dikumpulin nanti, atau yang misalnya teman-teman udah punya saham retail nih tapi kok belum bergerak. Nah, teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya. Oke. Nah, ngelanjutin pertanyaan tadi nih. Tadi kan kalau dari RALS itu dia ada aksi corporate action buyback ya? Iya. Kalau dari MAPI atau LTPF ini ada corporate action nggak untuk ada info? Oke, mengenai corporate action ya. Sebenarnya emang penting banget untuk kita bisa mencermati saham-saham yang akan melakukan corporate action ya. Gitu. Jadi kalau dari MAPI sih mungkin belum ada, tapi dari LPPF ada nih buat sahabat investor yang belum tahu. Jadi LPPF ini berencana untuk membagikan dividen minimal Rp525 per saham untuk tahun buku 2022. Nah, ini nih lebih tinggi 50% dari dividen 2021 yang sebesar Rp350 per saham. Jadi ini sebenarnya lumayan banget gitu ya. Sampai lebih tinggi 50% gitu. Nah, pembayaran dividen ini diperkirakan akan dilakukan pada Mei 2023 mendatang. Jadi mungkin boleh tuh sahabat investor kalau udah mulai mencermati LPPF gitu ya. Apalagi tadi secara chart kita lihat LPPF lebih menarik ya. Udah mulai menarik ya. Udah mulai uptrend, apalagi kalau dia berhasil break 4000 LPPF, dia ada target ke MA50-nya ke 4150 tadi. Lumayan ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Harry Wijanarko ya. Kalau RALS ini kan mau buyback nih, bukannya harga sahamnya turun dahulu nih kalau dari pertanyaan Pak Heri nih. Nah, menurut Priscil gimana tanggapannya? Oke. Mungkin kalau dari pergerakan saham bisa kita lihat dari teknikal dulu mungkin. Oke. Kalau dari teknikal ya. Oke, kita buka lagi RALS. Nah, kalau untuk teknikalnya memang RALS ini ada posisi spekulatif buy ya. Spekulatif buy di posisi supportnya sekitar harga 570, cuman ini masih spekulatif banget ya. Jadi secara tren dia juga lagi mulai downtrend ya. Jadi ya better wait and see dulu untuk RALS. Mungkin kita bisa cari support selanjutnya kalau support 570 ini ketembus. Untuk buyback ini dia sampai kapan ya periodenya tadi? Oke, kalau untuk RALS ini rencananya akan sampai tanggal 28 Februari 2024. Oh, untuk buybacknya juga masih agak lama ya. Jadi untuk time-nya juga mungkin agak medium term juga nih, agak beberapa bulan ke depan. Oke, jadi menurut kita sih untuk RALS ini bisa wait and see dulu ya. Oke, kalau ada pertanyaan lainnya mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya. Oh, ada lagi pertanyaan dari Bella Ainun.
ada view-nya buat Era nih. Era ya. Jadi Era Oke. mungkin termasuk sektor retail, cuman mungkin di kelas gadget ya. Produknya beda ya. Produknya beda Iya. ya, kayak Oke. Mapi atau Ras. Bukan atau jualan baju, dia benar, lebih ke benar. gadget ya. Benar-benar. Oke. Nah, view-nya gimana nih kalau untuk Era sendiri nih? Jadi Era ini sebenarnya masih menarik, tapi memang kemarin itu sempat sahamnya turun kan ya pada Betul. semester 1 karena semester 1 kemarin sebenarnya emang kinerjanya sempat berada di bawah ekspektasi para investor. Jadi laba bersih Era itu turun 9,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 508 miliar rupiah. Oke. Nah, sebenarnya penurunan laba bersih ini ditekan oleh biaya promosi di kuartal 2. Jadi di kuartal 2 itu dia biaya promosinya dari yang di kuartal pertama cuma 22 miliar rupiah, tapi di kuartal 2 itu naik sampai jadi 97 miliar rupiah. Jadi lumayan banget itu sekitar 231%. Nah, dan juga dia tuh sempat menaikkan ASP, tapi sayangnya kenaikan ASP itu tidak bisa meng-offset penurunan volume penjualan gitu. Jadi dia udah naikin harga, tapi malah jadinya volume penjualannya tuh menurun dengan signifikan gitu. Tapi kalau ke depannya sebenarnya ini udah mulai menarik gitu karena dia sendiri sekarang lebih udah semakin gencar diversifikasi bisnis. Jadi bukan lagi hanya seputaran digital atau kayak gadget-gadget doang, tapi dia itu mulai masuk ke segmen F&B dan juga sports, ada ASICS ya dia punya produk, dan juga ada juga dia itu masuk ke segmen apotek. Lebih kayak health ya. Iya. Dia benar-benar banyak diversifikasi. Iya benar. Lini bisnis baru ya. Betul. Nah jadi yang terbaru itu kan dia kemarin mulai mendatangkan Apotek Wellings. Jadi Apotek Wellings ini kalau sahabat investor belum tahu, dia itu berasal dari Malaysia, dan sebenarnya kalau misalnya kita melihat orang Indonesia itu kan banyak banget ya, dari dulu sering banget kalau misalnya check up atau mungkin berobat itu kan perginya ke Singapura kalau nggak Malaysia. Malaysia biasa di Penang gitu kan ya. Nah ini menarik gitu karena berarti orang-orang ke sana akan beli obatnya di Wellings itu. Nah berarti pas mereka sekarang di Indonesia, ini orang udah kayak udah tahu nih, oh ini nih Wellings yang dulu di Malaysia gitu kan, udah nggak asing lagi dengan brand itu gitu. Dan juga Era Jaya ini rencananya akan melakukan buyback gitu ya. Oh, ada buyback juga dia? Akan ada buyback juga dengan anggaran sebesar 300 miliar rupiah. Nah, aksi korporasi ini akan berlangsung pada 8 September hingga 7 Desember 2022, jadi akhir tahun ini. Oh, berarti masih berlangsung ya? Masih berlangsung, iya. Jadi sebenarnya walaupun kemarin semester pertama sempat tertekan, memang sempat turun dulu sahamnya, tapi menurut kami untuk jangka waktu menengah sampai panjang ke depannya Era ini cukup menarik untuk diperhatikan gitu. Apalagi kan ada peluncuran gadget baru nih kayak iPhone 14. Nah ini kan iya. biasanya akan mendukung pendapatan dari si Era ini, benar nggak ya? Betul. Itu bisa menjadi sentimen positif juga gitu. Sentimen positif juga ya? Iya. Oke, kita kalau lihat dari chartnya, Era ini sebenarnya masih downtrend banget. Dia kemarin juga udah sempat jeboli previous low-nya kemarin dia ada sempat previous low-nya di 446. 446 ini juga udah ketembus, sekarang di sekitar harga 428 ya, membentuk low baru. Jadi teman-teman sih untuk Era ini rekomendasi kita ini masih wait and see dulu atau buy on break ketika dia udah berhasil menembus resistennya di sekitar 440. Jadi dia ada resisten di 440, kalau bisa sih dia udah tembus dari tren downnya dulu, baru kita bisa buy untuk Era. Oke. Mungkin ada tambahan lagi nggak sih dari buat sobat-sobat investor nih buat sektor retail ke depannya? Oke, mungkin kita lebih ke merangkum aja kali ya, karena waktunya udah tinggal sedikit juga nih sebelum sesi 2 buka. Ya? Iya, jadi waktunya udah mau selesai nih. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau dari sektor retail ini emang view-nya untuk kuartal 4 ini menarik gitu ya, karena itu tadi ada sentimen positif dari musim-musim liburan, dari Natal, Tahun Baru, dan ini bisa juga mendorong volume penjualan sektor-sektor retail. Cuma tentunya kita pasti harus selalu cermat juga ya ketika memilih saham untuk kita investasikan juga gitu. Oke, sobat investor,
Mungkin tadi sedikit udah pemaparan dari Priscil nih tentang sektor-sektor retail. Nah mungkin sehubungan dengan jam perdagangan bursa kita yang udah sesi 2 sudah mau dimulai nih, kita akhiri dulu nih sesi topik kali ini. Kita juga mau mengumumkan nih pemenang dari ada Q&A with Build yang berlangsung kemarin. Nah, ada pemenangnya beruntung ada dari @abdulratsim009. Yang kedua ada @mwina, A-nya ada 3, jadi @mwinaa. Dan ada lagi pemenangnya yang ketiga @troy ricardon. Ya, jadi dari selamat kita ucapkan ketiga pemenang ini dari Q&A with Build kemarin. Nanti pihak pemenang akan dihubungi oleh tim dari HP Sekuritas. Nah, oke, Bu Priscil, mungkin cukup waktunya ya. Udah memberikan view mengenai sektor retail nih buat sobat-sobat investor agar mungkin kedepannya nih kita bisa mulai mengamati nih, apalagi udah mulai Q4 nih ya. Udah mulai kebayang gitu udah ya. mulai kebayang nih saham-saham apa yang nih kita yang bisa mulai collect nih, kita bisa buy on weakness. Nah, jika ada teman-teman yang belum berinvestasi saham, nah teman-teman bisa memulai investasi saham sekarang juga dengan membuka rekening saham di Henan Putira Sekuritas. Nah, tadi linknya ada di bio ya, teman-teman follow IG dan subscribe YouTube kita juga ya untuk dapat nanti ada door prize selanjutnya yang tidak kalah menarik lagi. Nah, nantikan juga topik setiap hari jam 13.00 sampai 13.30 live di Instagram @hpsekuritas. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan juga, Tekno Isat itu mungkin nanti kita bahas di topik selanjutnya ya. Jadi kan kita sekarang ngebahas retail. Nanti next week kita bakal ngebahas sektor telekomunikasi juga. Jadi teman-teman nantikan topik selanjutnya di @hpsekuritas. Jadi pantengin terus ya IG-nya Henan Putira Sekuritas. Ya, kita selalu update untuk sektor-sektor yang baru ya, apalagi yang internet menarik. Ya, benar banget. Oke, thank you Sobat Investor. Selamat beraktivitas kembali. Selamat trading, happy cuan dan sehat selalu. Happy trading. Sampai jumpa.